Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Awil Lepa dengan NIM A111222072. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiolinguistik yang diampu oleh Ibu Dr. Ulinsa M. Hum. Baik, selanjutnya judul materi yang akan saya bahas pada video kali ini tentang ragam bahasa, variasi bahasa dari segi penutur, pemakaian, keformalan, dan sarana. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang apa sih ragam bahasa tersebut. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok orang dalam konteks tertentu, termasuk dialek, aksen, dan atau istilah tertentu, dan gaya berbicara yang berbeda. Ini bisa dipengaruhi oleh faktor geografi, sosial, budaya, dan historis. Kemudian saya akan membahas tentang variasi bahasa dari segi penutur. Selanjutnya saya akan membahas tentang variasi bahasa dari segi penutur. Variasi bahasa dari segi penutur terbagi menjadi tiga, yaitu sosiolek, yang kedua adalah etnolek, dan yang ketiga adalah idiolek. Baik, saya akan menjelaskan ketiga variasi penutur tersebut. Yang pertama saya akan menjelaskan apa sih sosiolek itu. Sosiolek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok orang sosial dalam masyarakat. Variasi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti status sosial, usia, pendidikan, dan profesi atau kelompok etnis. Kemudian contohnya dalam suatu komunitas, anggota mungkin menggunakan kosakata atau aksen dari daerahnya mereka masing-masing. Itu menjadi ciri khas mereka untuk mengidentifikasi diri mereka dengan sekelompok orang sosial untuk menunjukkan kedekatan dengan anggota kelompok, untuk mendekatkan anggota kelompok tersebut. Sosiolek mencerminkan bagaimana bahasa bisa menjadi alat untuk menyatakan identitas sosial dan berinteraksi pada lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua yaitu adalah etnolek. Etnolek adalah ragam bahasa yang berkaitan dengan kelompok etnis atau budaya tertentu. Setiap kelompok etnis memiliki ciri khas bahasa mereka sendiri, baik dalam pengucapan, kosakata, maupun tata bahasa. Baik, selanjutnya adalah idiolek. Idiolek ini merujuk pada variasi bahasa yang unik untuk individu tertentu. Setiap individu memiliki preferensi dan gaya komunikasi mereka sendiri yang tercermin dalam penggunaan bahasa mereka. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang variasi bahasa dari segi pemakaian. Variasi bahasa dari segi pemakaian terbagi menjadi dua, yaitu registrasi bahasa dan yang kedua adalah jargon atau slang. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang registrasi bahasa. Registrasi bahasa mencangkup variasi dalam bahasa yang digunakan dalam situasi komunikasi tertentu. Bahasa formal yang digunakan dalam pidato resmi akan berbeda dengan bahasa informal yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kemudian saya akan membahas tentang jargon atau slang. Jargon. Jargon adalah istilah atau kosakata khusus yang digunakan dalam kelompok atau profesi tertentu. Sementara slang adalah istilah informal yang seringkali berkembang di antara kelompok sosial tertentu dan cenderung berubah-ubah seiring waktu. Variasi bahasa dari segi keformalan terbagi menjadi dua. Yang pertama dialek dan kedua adalah aksen. Dialek adalah variasi bahasa yang berkembang di daerah atau wilayah tertentu. Perbedaan dialek dapat ditemukan dalam pengucapan, kosakata, dan tata bahasa. Kemudian
kedua adalah aksen. Aksen adalah cara seseorang mengucapkan kata-kata dalam bahasa tertentu yang dipengaruhi oleh asal geografis atau bahasa ibu mereka. Aksen dapat membedakan penutur bahasa meskipun mereka menggunakan kosakata yang sama. Baik, materi terakhir yang saya akan bahas pada video kali ini yaitu tentang variasi bahasa dari segi sarana. Variasi bahasa dari segi sarana yang pertama adalah bahasa tulis dan lisan. Bahasa dapat dibedakan antara yang digunakan secara lisan dan tulisan. Bahasa lisan seringkali lebih fleksibel dan spontan, sementara bahasa tulisan cenderung lebih formal dan terstruktur. Kemudian bahasa formal dan informal. Bahasa formal digunakan dalam situasi resmi atau profesional, sementara bahasa informal digunakan dalam situasi yang lebih santai atau tidak resmi. Perbedaan ini mencakup penggunaan kosakata, tata bahasa, dan struktur kalimat. Kemudian kesimpulan yang saya ambil dari materi yang saya bahas pada video kali ini yaitu ragam bahasa mencerminkan kompleksitas dalam penggunaan bahasa dalam konteks sosial, budaya, dan komunitatif. Memahami ragam bahasa membantu kita untuk lebih peka terhadap konteks komunikasi yang beragam dan memperkaya kemampuan berbahasa kita. Dengan demikian, studi mengenai ragam bahasa menjadi aspek penting dalam pemahaman dan pengembangan bahasa. Baik, itulah materi yang saya dapat jelaskan tentang ragam bahasa. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.